Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah dan tafsir dari surat An-Nisa. Kita sampai pada ayat yang ke-9. Berikutnya di ayat 10 dan 11. Temanya masih tentang ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, yaitu tentang hukum waris dan larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Taib, ya. Kita akan ambil ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan ayat 11 sudah tidak ada garisnya, berarti lewat sudah. Baik. Di ayat 10. Kita mulai terjemah. Bismillah. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, akala ya'kulu, memakan, amwal, harta. Amwal jamak dari mal. Amwal al-yatama, harta anak yatim. Siapa itu yang dikategorikan yatim? Apa pengertian yatim? As-saghir al-faqid abahu minal insan wal umma minal hayawan. Anak kecil yang belum balik, yang kehilangan bapaknya dari manusia. Jika hewan, ibunya. Jadi kalau ini pengertian yatim secara bahasa. Kalau manusia itu bapaknya, kalau hewan induknya. Jadi as-saghirul faqid abahu minal insan wal umma minal hayawan. Anak kecil yang kehilangan bapaknya dari manusia, kalau hewan induknya. Taib. Sempurna. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, zulman, secara zalim, dengan zalim. Innama, sesungguhnya hanyalah, ya'kuluna, mereka makan,
naron, api neraka, fi butunihim, di dalam perut-perut mereka. Allah. Wa sa, kelak atau akan, sa, kelak atau akan. Yaslauna, yasla masuk, namun hanya digunakan untuk masuk siksa, azab neraka. Seperti dalam surat Al-Masad, surat Al-Lahab gimana? Sayasla naron data lahab, akan masuk naron, api neraka, data lahab, yang memiliki gejolak. Sekali lagi, wa sa, akan atau kelak. Yaslauna, mereka masuk. Siapa nih mereka? Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Harus digarisbawahi, secara zalim. Sayaslauna sa'ira, neraka as-sa'ir. Apa arti as-sa'ir? Menyala-nyala. Makna sa'ir yaitu api neraka yang menyala-menyala. Api neraka itu sudah menyala, namun neraka as-sa'ir lebih menyala, lebih Taib, sempurna. Bismillah. Innal ladina, mereka memakan harta anak yatim dengan zalim, secara zalim. Lanjut. Sesungguhnya mereka memakan api neraka di dalam perut-perut mereka, dan mereka kelak akan masuk neraka sa'ir, itu neraka yang menyala-nyala. Setelahnya tentang waris. Setelah anak yatim, setelah tentang harta anak yatim yang dimakan, setelahnya tentang pembagian waris. Dan salah satu pembagian harta adalah pembagian harta kepada anak yatim, ahli waris. Yusikumullah, mana fa'ilnya? Allah. Yusi fi'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Yusikumullah, Allah mewasiatkan, yaitu maksudnya memerintahkan. Jika disebut kata wasiat, maka wasiat konotasinya dalam kebaikan. Jika disebut wasiat, maka konotasinya dalam hal kebaikan. Yusikumullah, Allah mewasiatkan kalian, itu memerintahkan perkara baik. Fi auladikum, pada anak-anak kalian, atau tentang anak-anak kalian. Apa perintah Allah kepada anak-anak? Membagi warisan, memberi warisan. Li, bagi, untuk. Dzakar, laki-laki.
Mithlu, semisal, sama. Semisal, sama. Haddi, bagian. Sekali lagi, lidzakari mithlu haddi, bagi laki-laki atau laki-laki mendapat, boleh. Bagi laki-laki atau laki-laki mendapat sama dengan bagian unsayain. Unsayain, dua perempuan. Bagian dua perempuan. Sekali lagi, lidzakari mithlu haddil unsayain. Laki-laki mendapat sama dengan bagian dua perempuan. 1:2. Jadi jika harta warisannya 1 juta, ada anaknya perempuan 2, satunya laki-laki, berapa? Warisannya 1 juta. 1 juta US dollar. Bukan rupiah, rupiah baru anjlok, Pak. 1 juta US dollar. Anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1. Berarti apa? Laki-lakinya berapa? 500 US dollar. Bukan rupiah. Kemudian 250 perempuan 1, anak kedua 250. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Fa in, jika kunna, kalian atau mereka. Mereka perempuan. Kunna sebetulnya kalian, namun maksudnya ditujukan kepada perempuan. Jadi khitabul lil ghaib, manzilatal ghaib. Maka jika mereka perempuan, nisa, apa arti nisa? 1 apa 2? Nisa 1 atau 2? Nisa, ada teman saya namanya Nisa, orangnya 1, artinya banyak. Berapa? Nisa jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu minimalnya berapa? Mufrad tunggal, musanna 2, jamak 3 minimalnya. Jamak itu minimal 3, maksimalnya tak terbatas. Kalau kami atau kita, berapa minimalnya? 2. Kalau kita belajar dhamir kan ada hum, mereka, berapa minimalnya? 3. Antum, kalian, berapa minimalnya? 3. Hunna, mereka perempuan, 3. Kunna, minimalnya 3. Nahnu, kami, 2. Sekali lagi, fa in kunna nisaan, maka jika mereka perempuan banyak, minimalnya fauqa, di atas, isnataini, 2. Berarti berapa? Berapa minimalnya? Fauqa isnatain, di atas 2, berarti
3. Fa, maka lahunna, bagi mereka. Mereka siapa nih? Nisa. Bagi mereka yaitu perempuan sulusa. Kalau sulus sepertiga, kalau sulusa 2/3. Ini ada alifnya. Alif menunjukkan tasniyah, musanna. Sekali lagi, falahunna, maka bagi mereka sulusa 2/3 ma tarok, apa-apa yang taroka ditinggalkan. Maksudnya apa? Yang ditinggalkan apa? Warisan. Jadi kalau anaknya banyak maka 2/3. Wa dan in, jika kanat, dia adalah wahidah, satu orang. Jadi apa? Anaknya cuma satunya perempuan. Mungkin. Kalau banyak 3, 4, 5 perempuan semua. Mungkin. 3 anak perempuan semua, 5 anak perempuan semua. Maka dapatnya sulusa 2/3. Punya anak satu-satunya perempuan, wa in kanat wahidatan, jika dia adalah satu, falaha, maka baginya nis. Nus apa nus? Separuh. Nis atau nus? Nis atau nus? Nisfu Sya'ban. Wa li, bagi abawaihi, kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapak dan ibu. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Likulli, setiap masing-masing, wahid, satu, minhuma, dari keduanya. Maksudnya bapak dan ibu masing-masing, bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Dapatnya berapa? Sudus, 1/6. Mimma taroka, dari apa-apa yang ditinggalkan, yaitu maksudnya harta warisan. In kana lahu walad, jika kana, dia adalah, lahu walad, memiliki anak. Jika yang meninggal ini punya anak. Seseorang, si fulan meninggal, kemudian dia punya anak dan masih ada orang tua. Fa illam yakun lahu walad, maka illam yakun, jika tidak ada baginya walad, enggak punya anak. Wa warisahu abawahu, yang mewarisinya abawahu, kedua orang tuanya. Jadi, meninggal enggak punya anak, ahli warisnya orang tuanya. Fa li ummihi, bagi ibunya sulus, 1/3.
Fa, maka in, jika kana dia adalah lahu, memiliki, mempunyai ikhwatun, saudara-saudara. Ketika dia meninggal, ada orang tuanya dan ada saudara-saudaranya. Fali ummihi sudus, maka bagi ibunya 1/6. Jadi kalau meninggal ada orang tuanya, dia punya saudara-saudara, maka ibunya turun dari sulus mendapat sudus. Mim ba'di wasiyah, mim ba'di dari setelah wasiyah, wasiat. Yusa biha, diwasiatkannya. Yusa biha, diwasiatkannya. Maksudnya si mayit berwasiat. Audain, atau dain, hutang. Maksudnya jika ada warisan, maka sebelum dibagi-bagi warisannya, maka pertama yang harus dikeluarkan apa? Wasiat dan hutang. Jadi jangan dibagi warisannya dulu sampai wasiat dan hutangnya diselesaikan. Jangan sampai dibagi warisannya, setelah dibagi ternyata ada hutang. Hutang belum selesai, wasiatnya belum ditunaikan. Maka mana yang lebih didahulukan, waris atau wasiat hutang? Wasiat hutang selesai baru waris. Makanya biasanya kalau ada yang meninggal itu keluarganya ada yang mewakili, menyampaikan pesan. Apa pesannya? Apa pesannya? Jika adik saya, kakak saya mungkin atau anak saya ada hutang piutang. Kalau wasiat jarang seperti itu. Hutang piutang, karena hakun adami. Hakun adami, hak Adam. Jika ada hutang piutang, maka segera mendatangi keluarga. Karena warisan itu dibagi setelah mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Baik, lanjut. Abaukum, aba, bapak-bapak kalian. Wa abnaukum, anak-anak kalian. Sekali lagi, abaukum wa abnaukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian. La tadruna, la tidak, tadruna tahu, la adri saya nggak tahu. Dalam perjalanan kehidupan, siapa yang lebih banyak manfaatnya pada seseorang, bapak atau anak? Seseorang ketika misalnya di usia pertengahan, kan dia punya orang tua, dia punya anak. Dalam perjalanan hidup, siapa di antara semua keluarga yang paling banyak memberikan kasih sayang dan manfaat? Kita kan punya orang tua, juga punya anak-anak, dan punya keluarga besar.
Dari semua keluarga besar kita, yang paling banyak memberikan kasih sayang, perhatian, manfaat siapa? Hah? Bapak. Pasti. Pasti Kak. Dalam perjalanan hidup, dalam kehidupan. Nah, coba kita lanjutkan ayatnya dulu. Kita lanjutkan ayatnya dulu. Aba'ukum wa abna'ukum. Orang tua kalian dan anak-anak kalian. La tadruna. Kalian tidak tahu. Ayyuhum. Siapakah dari mereka? Mereka kembali ke bapak dan anak. Aqrabu, lebih dekat atau lebih banyak. Di sini maksudnya lebih banyak. Lebih banyak atau lebih dekat. Naf'an, manfaatnya, lakum, bagi kalian. Mungkin di antara manusia ada orang tuanya, mungkin di antara manusia ada yang dari anaknya. Makanya adanya hukum waris karena Allah yang lebih tahu dengan akibat sesuatu. Dalam perjalanan hidup itu ada yang dapat banyak manfaat dari orang tua, ada juga yang dapat banyak manfaat dari anak-anak. Apakah kita bisa menjamin pasti ke depan ini yang paling banyak manfaat pasti anak saya? Yang nomor 2? Enggak. Tidak ada yang tahu. Secara penilaian sekilas mungkin, namun dalam perjalanan kita tidak tahu. Makanya ada hukum waris. Allah itu yang lebih tahu dengan akibat segala sesuatu. Karena kalau pandangan kita kan terbatas. Kita itu hanya melihat secara yang kita tahu sekilas. Di balik perjalanan hidup, peristiwa kita nggak tahu. Adapun Allah Maha mengetahui. Allahu ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu mengetahui sesuatu yang telah terjadi dan apa-apa yang sedang atau yang akan terjadi. Dan Allah Maha tahu apa-apa yang tidak Allah takdirkan seandainya tidak terjadi, apa yang terjadi. Maksudnya ilmu Allah itu meliputi segalanya. Kalau Allah takdirkan A, apa yang akan terjadi? Seandainya ditakdirkan B, apa yang terjadi? Seandainya enggak Allah takdirkan, apa yang terjadi? Allah sudah tahu. Itulah ilmu Allah, sehingga mengatakan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Baik, sekali lagi, aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian. La tadruna, kalian tidak tahu. Ayyuhum, siapakah di antara mereka? Mereka ini kembali kepada bapak atau anak-anak. Aqrabu lakum naf'a, yang paling banyak, paling dekat manfaatnya untuk kalian. Faridatan, faridah kewajiban, ketetapan. Minallah,
Maksudnya apa? Waris. Waris itu yang mewajibkan, yang menentukan siapa? Allah. Sekali lagi, fariidatan minallah. Ketetapan, kewajiban dari Allah. Kenapa Allah berhak menentukan? Kenapa Allah itu berhak menentukan? Lanjut ayatnya. Innallaha. Allah sebutkan sebabnya. Kenapa Allah yang berhak menentukan warisan? Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, aliman, maha mengetahui segalanya yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, seandainya Allah takdirkan apa yang terjadi. Aliman, hakiman, bijaksana. Maksudnya meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Dan senantiasa dikaitkan alim dan hakim dalam Quran untuk menegaskan seseorang yang alim harus berlaku bijak, dan setiap yang hakim pasti alim, dan setiap yang alim belum tentu hakim. Namun untuk menuju hakim harus alim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, khalas. Ya. Tentunya Pak, materi waris atau faraid cukup panjang. Kita tuh hanya mengambil Pak secara global. Kalau pengen lebih fokus lagi, nanti dibuka materi khusus waris. Kita ini baru secara global. Secara mendetailnya ya, ada babnya tersendiri, namanya ilmu faraid atau mawaris atau irth. Adapun yang kita bahas secara global, secara umum. Baik. Kita akan ambil tafsirnya di ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10, Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim secara zalim. Ayat ini sebelumnya tentang ayat apa Pak? Dan sejak awal kita sebutkan pembahasan tentang surat An-Nisa adalah tentang menjaga hak dua orang yang lemah. Siapakah mereka? Anak yatim dan orang perempuan. Seringnya dua orang ini, anak yatim dan orang perempuan, seringnya dalam kehidupan tidak mendapatkan haknya. Yang sering terdolimi laki-laki atau perempuan? Yang dalam kehidupan secara umum, ya, laki-laki yang terdolimi ada nggak Pak? Nggak ada. Cuma biasanya secara umum yang tidak mendapatkan haknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang dolim siapa? Nah, laki-laki. Mentang-mentang dia kuat berbuat semena-mena. Maka Allah dengan menghadirkan surat An-Nisa untuk menjaga dua hak orang yang lemah, anak yatim dan seorang perempuan. Maka sebelum ayat ini
Allah menegaskan tentang perkara peninggalan. Allah memberikan wasiat kepada orang-orang yang mereka ketika akan meninggal namun tidak bisa meninggalkan materi yang cukup. Karena tidak semua orang itu berharta dan cukup. Maka bagi orang-orang yang tidak berharta dan belum cukup banyak, hendaknya mengambil wasiat ketakwaan. Jika tidak bisa meninggalkan warisan materi secara cukup dan berlimpah, maka tinggalkanlah warisan takwa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka khawatir jika mereka meninggal nanti meninggalkan anak keturunan yang lemah. Mereka khawatir, wajar. Punya kekhawatiran kepada anak cucu itu wajar, manusiawi. Mereka khawatir kesejahteraan mereka, keselamatan mereka. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berkata-kata yang baik. Ayat setelahnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada orang-orang yang lemah, Allah mengharamkan dengan keras dari perbuatan dosa, yaitu memakan harta anak yatim. Allah menegaskan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan api neraka di dalam perut-perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk neraka as-sa'ir. Dalam kaidah dosa-dosa besar, ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka salah satu di antara kaidah dalam menetapkan dosa besar, salah satu kaidahnya adalah jika ada perbuatan dosa yang langsung diancam dengan api neraka, maka itulah dosa besar. Kaidah dalam menentukan dosa besar. Ini dosa besar atau dosa kecil? Tentunya semua dosa itu berbahaya. Namun untuk membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil, salah satunya dengan kaidah setiap ada perbuatan dosa yang diancam langsung dengan api neraka, maka itulah dosa besar. Munasabatul ayati lima qablaha, korelasi ayat ini dengan sebelumnya. Lamma talat tahdhiru waz-zajru wat-tahwil fi sya'nil yatama, ketika panjang peringatan dan pembahasan tentang perkara anak-anak yatim. Wa kana dzalika rubbama aujaba an-nufrata min khulatatihim ra'san, maka hal itu mungkin dapat menjadikan orang itu lari dari mempergauli anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Fatadi'u masalihum, maka hilanglah maslahat-maslahat di tengah mereka. Wasala bidzalika ma bayyana anna dzalika khas bidh-dhalim, maka Allah menjelaskan bahwasanya perkara itu hanya berlaku kepada perbuatan yang sifatnya zalim. Ketika Allah menyebutkan tentang menjaga harta anak yatim, jangan sampai menyentuh harta anak yatim, maka orang-orang beriman di kala itu khawatir dengan kekhawatiran yang berlebih, sehingga mereka itu tidak berani lagi untuk mendekat menyentuh harta anak yatim. Akhirnya anak yatimnya justru terlantar. Maka untuk menghilangkan rasa kekhawatiran ini yang berlebihan, Allah menjelaskan bahwasanya yang dilarang adalah
bidzalim, yaitu pada keadaan yang zalim. Maka jika seseorang dalam naungannya ada anak yatim dan dia miskin atau enggak cukup, boleh baginya ikut makan bersama anak yatim dari harta anak yatim jika tidak mencukupi untuk dirinya. Dia sendiri gak cukup, dia harus merawat anak yatim dan anak yatimnya berharta, maka boleh dia ikut serta secukupnya. Namun jika dia berkecukupan dan dia tidak mengambil sepeser pun, itu lebih baik. Maka ayat ini adalah ayat yang menegaskan tentang dikhususkan dalam perkara zalim. Zalim itu apa? Berarti tidak menempatkan pada tempatnya berlebihan. Sehingga ayat ini adalah ayat ancaman kepada orang yang zalim dalam perkara anak yatim, yang Allah menegaskan dengan ancamannya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim bulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan api neraka di dalam perut-perut mereka. Yaitu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama fid dunya bighairi haqq, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim di dunia tanpa hak yang dibenarkan, berarti zalim. Sayu'aqabuna ala dzalika, kelak mereka akan dihukum, disiksa atas hal itu. Bi an tata'ajjaja fi butunihim narun yaumal qiyamah, yang hukumannya dengan bergejolaknya api neraka di dalam perut-perut mereka pada hari kiamat. Jadi api neraka itu apa? Gejolak api neraka itu bergejolak di dalam perut-perut mereka. Seakan-akan mereka itu memakan api neraka, yang api neraka ini akan menetap di dalam perut-perut mereka, dan api neraka ini akan bergejolak di dalam perut-perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk neraka as-sa'ir. Di dalamnya bergejolak api neraka, di dalam perutnya bergejolak api neraka, di luarnya juga neraka as-sa'ir yang penuh dengan gejolak. Maka berbicara tentang di antara dosa besar yang membinasakan, ada dosa dosa yang akibatnya ada siksaan. Namun ada siksaan yang sangat-sangat membinasakan, sehingga disebut dengan sab'al mubiqat, 7 dosa yang dosa ini sangat-sangat membinasakan. Semua dosa membinasakan, iya, namun ada 7 dosa yang paling membinasakan, paling menyengsarakan. Itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa itu? Apa 7 dosa besar yang membinasakan itu? Qal, maka beliau bersabda, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Maka
dosa besar yang paling besar, yang pertama-tama adalah syirik, menyekutukan Allah, yaitu berkaitan dengan hak Allah. Maka jika syirik adalah dosa yang paling besar karena telah mengabaikan hak Allah, maka hak yang paling besar dari semua hak adalah hak mentauhidkan Allah. Sebagaimana syirik adalah menanggalkan hak yang paling besar, maka hak yang paling utama, yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Lawan dari syirik adalah tauhid. Yang kedua, as-sihr, sihir. Maka sihir adalah dosa besar. Dan Allah telah jelaskan dalam surat Al-Baqarah di juz yang kedua, ya. Ketika Allah mengkisahkan tentang kisahnya Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi pertama-tama yang bermain-main sihir adalah Yahudi di kota Babilonia, Irak, yang mereka menuduhkan bahwasanya yang pertama-tama bermain sihir adalah Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah mengirimkan 2 malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Dan dosa sihir, perbuatan sihir adalah perbuatan dosa yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena mungkin saja ada dosa ada mudaratnya dan ada manfaatnya. Namun sisi mudaratnya, kerusakannya jauh lebih besar, akhirnya diharamkan. Sebaliknya, ada dosa yang tidak ada sama sekali manfaatnya, semuanya mudarat. Maka dosa yang semuanya mudarat adalah sihir. Allah mengatakan, wa ma la fayata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Mereka pelajari sihir yang tidak ada manfaatnya sama sekali dan semuanya mudarat. Ada perbuatan dosa yang mudaratnya ada, manfaatnya pun ada, namun mudaratnya jauh lebih besar, akhirnya diharamkan. Contohnya apa? Khamar. Khamar manfaatnya ada tidak? Ada. Kalau orang jualan dapat untung, atau ya manfaatnya ada, namun kerusakannya jauh lebih besar. Sehingga atas dasar kerusakannya jauh lebih besar, maka diharamkan. Dan ini menjadi kaidah dalam mengharamkan sesuatu. Salah satu sebab diharamkan sesuatu karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar, ini yang diambil. Maka sihir sama sekali tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bilhaq, kecuali dengan benar. Hukum jiwa itu dijaga, dimuliakan. Maka tidak boleh jiwa itu ditumpahkan kecuali dengan sebab yang benar. Contoh, orang yang membunuh hukumannya qisas. Atau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, suka berbuat kerusakan seperti kayak begal, maka hukumannya dalam syariat pun boleh dibunuh, bahkan boleh dicincang, disalib sebagai peringatan. Seperti kisah Uraniyin di zaman Rasulullah SAW. Kisah Uraniyin yaitu apa? Orang yang datang ke Madinah minta diobati.
Akhirnya diobati dengan apa? Dengan air kencing onta. Setelah dia sembuh, dia membunuh orang yang mengobatinya dan mengambil ontanya. Akhirnya Rasul perintahkan untuk menangkapnya, kemudian disalib dan dibunuh. Maka di antara jiwa yang boleh dibunuh ketika dia berbuat kerusakan di muka bumi. Selain itu, maka tidak boleh dibunuh. Semua nyawa itu mulia di sisi Allah. Maka di antara dosa besar adalah menumpahkan darah, membunuh jiwa yang Allah telah jaga. Dan membunuh jiwa menempati urutan yang ketiga setelah sihir. Syirik, sihir, baru membunuh jiwa. Kenapa sihir duluan daripada membunuh jiwa? Karena sihir, tidaklah orang itu bermain-main sihir, pasti di antara perbuatannya menghilangkan nyawa. Sihir dikaitkan dengan membunuh jiwa, karena perbuatan sihir itu senantiasa korban nyawa. Yang keempat, urutan yang keempat, aklur riba, memakan riba, dan mencakup 4: akilaha, muakilaha, syahidaiha, wa katibaha. Pemakannya, yang memberi, saksinya, dan penulisnya. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Maka salah satu di antara dosa besar yang membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Yang keenam, tawalli yaumaz zahaf, berpaling saat dua pasukan sudah bertemu. Itu kabur di medan perang, kecuali untuk mengatur siasat. Yang ketujuh adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik, mukmin, solehah yang jauh dari keburukan dengan tuduhan berbuat zina. Maka di antara dosa besar adalah menuduh orang berbuat zina. Makanya dalam syariat itu berat. Untuk menetapkan tuduhan harus mendatangkan 4 saksi. Jika tidak terbukti, dianya yang dicambuk. Hal ini semuanya untuk menjaga kehormatan seorang muslim, muslimah. Taib, karena waktu sudah habis, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Kita sampai pada memakan harta anak yatim secara zalim, wal iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin amin insyaallah. Sehat alhamdulillah. Barakallah ilmunya. Barakah ya. Insyaallah. Saya Datuk. Gimana tukangnya? Ya. Tukangnya aman? Tukangnya Aman ya? aman. Udah mulai nih, Datuk? Udah mulai Babak. Oh. gali itu ya. Gali. Tempat yang panjang. Kan dia tintun titik-titiknya. Tintun titiknya. Makasih. Iya.
waris itu di sini suka bahas Ustaz Hendra Hudayat. Dia memang pakar. iya